Mata Agus ketika di zoom. Terlihat kelopaknya aja yang nggak ada. Tapi kondisi mata di dalam sepertinya baik-baik saja. Untuk kasus ini, saraf mata yang sudah rusak biasanya tidak dapat dilakukan perbaikan lagi. Kenapa? Kerusakan ini biasanya bersifat laporan, ikutin prosesnya, tapi saya selalu ucapkan bahwa Mas Agus semoga bisa terketuk hatinya untuk melakukan pengobatan. Itu aja. Mata Agus ketika di zoom. Terlihat kelopaknya aja yang nggak ada. Tapi kondisi mata di dalam sepertinya baik-baik saja. Ya udah sini mana tahu dikasih dolar 100 juta dolar kan bisa ngelihat langsung, wah alhamdulillah uangnya kasih ke netizen aja semuanya. Yang kemarin ya itu emang benar sih, maksudnya bukan ngelihat ke dolarnya sih, ke apa tuh namanya, ke warnanya. Alhamdulillah kan namanya mujizat Allah kan, kita nggak tahu tiba-tiba dikasih kayak gitu ya, tiba-tiba hilang. Itu kan milik Agus, Pak Agus. Agus akan gunakan itu. Gus, pengacara kamu itu kemana semua, Gus? Itu kan kemarin si Teh Nopi Pratiwi kan udah dilaporin. Gimana prosesnya itu? Kan itu udah berjalan gitu loh. Kenapa sekarang harus dengan cara seperti itu? Ya dengan menghibah, ya kan? Dengan kata-kata yang seperti itu. Dan kamu kemarin sudah bilang juga bahwasanya kamu itu nggak butuh uangnya. Lebih penting harga diri istri kamu. Kan udah bilang bahwasanya istri kamu itu harga dirinya lebih penting dari uang itu. Buat apa uang itu? Kan gitu kamu bilang, ya kan? Jadi ya apa yang kamu ucapkan itu harus kamu pertanggungjawabkan dong, ya. Jadi jangan lagi berharap dengan uang itu, ya. Ikutin aja proses hukum yang sudah kamu buat kemarin, buat LP itu, ya kan? Bersama pengacara kamu. Kemudian kemarin itu kan teringatnya nih, ya. Karena ada juga kemarin videonya. Kamu kan udah kemarin mata yang sebelah itu udah bisa melihat, ya. Udah bisa melihat, ya kan? Udah bisa melihat warna apa semua, ya kan? Kemudian sekarang kenapa harus ditutup, Gus? Kalau ditutup nanti matanya jadi malah makin gelap gitu. Harusnya itu dibuka aja gitu, nggak usah ditutup. Apa sih maksudnya ditutup gitu? Mungkin ada maksud ya kali ya. Ya nggak ngerti lah kita tujuan kamu itu apa. Nggak usah terus ditutup, Gus. Buka aja biar matanya itu lebih leluasa. Mungkin aja bisa semakin membaik gitu ya. Oke, Gus? Donasi kan masuk 1,5 M. Ya. Jadi uang yang digunakan oleh Agus itu 200 juta. Udah dikembalikan. Sekarang tinggal minta sama orang-orang yang pendonasi yang namanya uang hasil donasi itu disuruh audit. Uang itu larinya kemana saja. Kalau yang namanya 3 hari setelah ada pendonasi masuk, katanya 3 hari di close. Itu digunakan untuk yayasan. Jangan lupa yayasannya siapa? Ada karyawan, ada manajer, ya. Ya, ada kreditan dari yayasan ya, kreditan yayasan mobil Alphard, ya kan. Sekian puluh juta kan per bulan. Ya. Jangan lupa, Bro. Halo sahabat, berjumpa lagi. Jadi kali ini kembali saya bahas tentang Nopi Pratiwi dan uang donasi Agus Salim ya. Sebelumnya mohon maaf ya, gambar agak buram karena ini memakai TikTok Lite ya, TikTok Lite. Jadi saya dengar itu banyak pendukung atau fans Nopi atau pembela Nopi yang bilang gregetan sama Nopi gitu loh. Katanya kenapa Mbak Nopi tidak melaporkan Agus? Kenapa Mbak Nopi tidak melaporkan Agus gitu. Jadi mereka ingin agar Nopi melaporkan Agus. Saya bertanya ya kepada kalian pembela Nopi dan juga Nopi. Kalau Nopi melaporkan Agus atas pasal apa? Seandainya Nopi melaporkan Agus, apa yang mau dilaporkan? Ya, apa yang mau dilaporkan Nopi ke Agus? Kalau Agus melaporkan Nopi, itu karena secara hukum uang itu sudah menjadi milik Agus ya. Kalau Agus melaporkan Nopi karena uang itu milik Agus secara hukum, jadi Agus berani melapor bersama Farhad.
baik secara agama itu uang Agus, ya. Donasi itu sama dengan sedekah, ya. Kenapa donasi sama dengan sedekah? Karena jumlahnya itu tidak ada batasan, gitu loh. Jumlahnya tidak ada batasan, jadi donasi sama dengan sedekah. Jadi secara agama itu uang Agus, secara hukum resmi itu uang Agus. Jadi kalau sekarang Nopi melaporkan Agus, itu nggak masuk akal, tidak ada alasan Nopi melaporkan Agus. Apalagi sekarang uangnya di Nopi, ya. Seandainya Nopi melaporkan Agus tentang penyelewengan dana, ya penyelewengan dana, maka polisi bertanya, terus dananya Agus di mana sekarang? Maka Agus akan bilang di Nopi. Nah, polisi bertanya, kenapa dananya Agus ada di kamu? Nah, itulah penyelewengan dana juga. Ya, kalau Nopi ngelaporin Agus dibilang bahwa uangnya ada di Nopi, lo kok bisa ada di kamu uangnya? Siapa yang memberi mandat untuk memindahkan ke yayasan kamu? Kalau kalian bilang donatur siapa? Ada ribuan. Masa cuma 8 orang? Yang nyuruh mandat kan harus ribuan orang memberi mandat memindahkan ke yayasan dia. Tuh kan, nggak ada yang memberi mandat memindahkan ke yayasan Nopi. Jadi kalau Nopi melaporkan Agus, itu sama dengan dia melaporkan diri dia sendiri gitu loh, masuk ke dalam lubang sendiri. Makanya itu dalam pandangan saya sampai sekarang dia nggak berani melapor. Tapi pendukungnya dikira dia sabar gitu loh. Jadi kalau Nopi melapor, dia yang kena sendiri gitu loh. Itu aja, terima kasih. Dapat laporan, ikutin prosesnya, tapi saya selalu ucapkan bahwa Mas Agus semoga bisa terketuk hatinya untuk melakukan pengobatan. Itu aja. Terus dengan konfliknya Denny Sumargo dan Farhan Abbas itu, Kak Novi sendiri tuh melihatnya seperti apa sih? Wah, itu aku juga kaget sih ya, karena di luar dari kuasa kita, itu kan urusan Bang Denny Sumargo dan FA ya. Jadi itu nggak ada sangkut pautnya sama aku sih. Karena Bang Denny Sumargo benar-benar netral sih. Tapi untuk Oke, ya. Tapi untuk kasusnya sendiri yang Agus Salim itu melaporkan kamu ke polisian itu gimana sih sekarang prosesnya berlanjutnya seperti apa mungkin? Prosesnya berjalan ya, kita belum ada terima panggilan ya Mas, gitu. Mungkin nanti kalau pada saat kita dipanggil ya pasti kita akan datang. Karena kita sebagai warga negara Indonesia taatakan peraturan dan undang-undang yang berlaku, itu aja. Terkait yang apa namanya, ada mau saling hajar itu antara Denny Sumargo dengan Farhan Abbas itu gimana sih dari Kak Novi sendiri tanggapan? Wah, itu sekali lagi di luar dari kuasa kita nggak tahu menahu soal itu, gitu. Ada lagi? Udah cukup? Ya. Maaf, boleh minta nomor kontaknya Kak? Boleh. Mana yang cukup mungkin akan dilanjutkan ke terlapor gitu kan. Selama ini sih belum ada panggilan dari pihak kepolisian juga ke Tenopi. Selanjutnya berarti tinggal menunggu panggilan aja seperti itu? Iya, pasti ditunggu apapun itu proses hukum yang memang berjalan akan ditunggu. Ada lagi? Saya juga nggak ngikutin soalnya. Iya, saya juga enggak sih sebenarnya. Ya ngajak ya. 8.7.